Ustadz Menahem Ali, seorang filolog Universitas Airlangga Surabaya, meluncurkan bom atom berikutnya ke nasab klan Habib Balwi berupa buku berjudul Filologi Judeo-Arab, Polemik Nasab dalam Tradisi Islam dan Kristen. Pada video bedah bukunya bertanggal 24 April 2026, Ustadz Menahem Ali menerangkan latar belakang penulisan bukunya itu karena marah kepada Hanif Alatas dan kawan-kawan. Dan itulah sebabnya saya tidak hanya bicara mengenai tokoh Ubaidillah saja, tapi saya bicara mengenai tokoh yang paling sentral. Siapakah dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya begini, karena mereka kesulitan untuk membuktikan kitab-kitab sezaman, dokumen-dokumen sezaman, kemudian mereka mengambil alih persoalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkonfirmasi nasabnya berdasarkan dokumen-dokumen sezaman. Yang ngomong begitu membuat tulisan, salah satunya dipimpin oleh yang menyatakan diri namanya Hanif Alatas itu, mengaku bahwa kalau seandainya di kitab sezaman itu penting, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Dari situ saya kemudian marah membuat tulisan ini. Tulisan Hanif Alatas dan kawan-kawan yang membuat marah Ustadz Menahem Ali ada pada buku berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, halaman 145. Berikut ini tulisannya. Jika kesahihan nasab Nabi Muhammad SAW harus ditetapkan dengan kitab sezaman, runtuhlah silsilah Nabi Muhammad SAW hingga Adnan. Adakah kitab nasab sezaman di setiap generasi yang menetapkan? Dan seterusnya. Untuk diketahui bersama, tidak hanya Hanif Alatas yang menulis buku itu, namun juga ada nama Rumel Abbas, Ahmad Kudur, Idrus Al-Mashhur, Maimun Nafis, Muhaimin Bahiruddin, Wafi, Muhammad Assegaf atau Aventador. Buku itu merupakan jawaban resmi dari Robito Alawiyah. Jadi, saya kira Ustadz Menahem Ali boleh juga saya katakan marah besar juga ke Robito Alawiyah dan klan Habib Balwi. Apa yang disampaikan Hanif Alatas dan kawan-kawan pada buku itu juga disampaikan secara lisan ketika Hanif Alatas dan kawan-kawan di Robito Alawiyah pada 7 September 2024. Akan ada banyak sekali nasab-nasab yang rungkat. Nasab yang rungkat. Saya kasih contoh. Yang pertama, ini yang sering dibawain Gus Wafi dalam ceramah-ceramahnya. Nasab Nabi sampai Adnan. Nasab Nabi sampai Adnan. Yang menurut sebagian ulama itu wajib dihafalkan. Nah itu kalau mau dicari kitab sezaman itu bahwasanya Ma'at anak Adnan, Nizar anak Ma'at, Mudhar anak Nizar, Ilyas anak Mudhar, Mudrika anak Ilyas, Huzaimah anak Mudrika, Kinana anak Huzaimah. Waduh, rungkat semua itu kalau mau cari kitab sezaman. Kita kalau mau konsisten ya. Bicara soal kitab sezaman kan katanya kaidahnya ilmiah. Ya udah betul-betul lintas keilmuan. Kalau mau konsisten ya rungkat semua ini. Karena itu baru ada di kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab hadis yang kebanyakan dikodifikasi pada abad ketiga Hijriah. Nah, itu yang pertama, contoh sederhana. Nah, silahkan coba, ada nggak kitab-kitab sezaman yang mengkonfirmasi masing-masing setiap daripada ini? Kalau mau dipaksakan syariat kitab sezaman, rungkat. Nas'alullah al-afiyah, na'udzubillah min dzalik. Seandainya tidak menyangkut pautkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya diam. Tapi karena menyangkutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ darah saya mendidih dan membuat tulisan ini dalam waktu 1 tahun. Karena alasannya sederhana. Nabi kita sudah saya sampaikan, dokumen internal ada, dokumen eksternal ada. Kalau dokumen internal ada dalam konteks tulisan para ulama, dokumen eksternal malah dicatat oleh non-muslim, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Tapi pertanyaannya, teruji nggak bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dokumen-dokumen sezaman? Jawabannya teruji. Nah, sekarang orang yang lahir setelah beliau seharusnya teruji dengan dokumen sezaman. Kalau tidak ada, berarti itu ada masalah besar yang harus dikaji ulang. Tidak hanya sekedar husnudzon dipercaya, tapi harus terkonfirmasi dengan data-data yang valid. Tadi Anda dengar imigran Yaman plat G, Gatel, Hanif Alatas, mengatakan bahwa dia mengutip sebagaimana yang sering disampaikan Wafi. Butuh diinformasikan bahwa menurut Kiai Haji Mas Nur Hazan Ghozi Sidogiri,
Wafi adalah cucu PKI Probolinggo. Ku kempang nga pentana terus bi wafi jua jareng wafi ja kompoya reng PKI bre Probolinggo. Jadi gedingaki. Jadi karena Wafi adalah cucu PKI dan klan Habib Alwi adalah gembong PKI baik di Indonesia ataupun di Yaman sana, mungkin karena latar belakang keluarga Wafi dan Hanif Alatas sama-sama keluarga PKI, itulah mereka tanpa ragu-ragu menyerang nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tanpa ragu-ragu suul adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai senjata mereka. Pantas apabila kita mengatakan bahwa mereka akan suul khotimah karena suul adab ke Rasulullah. Mengenai hal itu, selain Ustadz Menahem Ali yang marah karenanya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pun turut angkat bicara sebagaimana dikutip dari liranews.com tanggal 8 September 2024. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani meminta kepada Habib Hanif Alatas jangan membawa-bawa nasab Rasulullah Muhammad SAW dan nasab Wali Songo sebagai bumper ketika nasab Ba'alawi jelas-jelas tertolak. Pernyataan ini disampaikan Kiai Imad menanggapi pernyataan Hanif Alatas saat dialog nasab Ba'alwi di Robito Alawiyah Sabtu 7 September 2024. Hanif Alatas saat membahas metode kitab nasab yang dipakai membatalkan Ba'alawi mengatakan bahwa kalau kitab nasab tersebut diterapkan, maka nasab Rasulullah Muhammad rungkat. Mendengar hal itulah Kiai Imad tampak tidak terima dan itu sangat lancang karena membawa-bawa nasab Rasulullah untuk bumper ketika nasab Ba'alawi tertolak sebagai keturunan Nabi. Na'udzubillah, summah na'udzubillah min dalik. Ini, Ba'alawi, jangan sampai gara-gara untuk mempertahankan nasab, kemudian menjadikan nasab Nabi Muhammad SAW sebagai bumper. Na'udzubillah min dalik, kata Kiai Imad dalam sebuah siniar dikutip Fikroh Nadia Channel. Jadi tidak perlu lagi kita membawa-bawa Nabi Muhammad SAW dalam perdebatan nasab Ba'alawi yang memang tidak terverifikasi. Tandas Kiai Imad. Ba'alawi kalau rungkat dalam kurung pusing, sendiri saja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tegas Kiai Imad. Kembali ke Ustadz Menahem Ali. Ustadz Menahem Ali dalam bahasa saya, lebih lanjut memberikan tantangan terbuka kepada para akademisi Ba'alwi dan budak-budaknya untuk membantah dan mematahkan bukunya yang membahas si Ubed, datuk klan Habib Ba'alwi. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja terkonfirmasi kalau beliau itu tokoh historis, apalagi orang yang hidup setelah beliau, dan semua tergantung dari kita. Saya pun punya kewajiban, walaupun seharusnya ini penuh risiko, tapi saya menulis buku ini. Tidak ada satupun di antara para akademisi yang bisa membantah ini. Kalau seandainya ada yang membantah, saya sangat berterima kasih. Masalahnya, tidak ada satupun yang bisa menghadirkan data sebagai kontra wacana. Saya menghadirkan buku ini, itu untuk konsumsi para akademisi sebetulnya. Supaya apa? Ini diajarkan di kampus dan bisa diteliti ulang. Kalau seandainya ada sesuatu yang baru, maka ini bisa direvisi. Tapi sampai hari ini tidak ada informasi yang baru, tidak ada dokumen yang baru, karena semua dokumen sudah saya lahap dan sudah saya baca. Memang tidak ada satupun data yang mengkonfirmasi tokoh yang bernama Ubaidillah itu. Bicara dia nabi atau bukan ya? Saya berbicara apakah ini tokoh fiktif atau tokoh historis. Masa klan Habib Ba'alwi dan budak-budaknya bisa terima begitu saja dengan pernyataan Ustadz Menahem Ali itu, bahwa tidak ada satupun data yang mengkonfirmasi tokoh bernama Ubaidillah, dan tidak ada satupun di antara para akademisi yang bisa membantah buku Ustadz Menahem Ali? Menurut saya, ini sebuah klaim sekaligus tantangan kepada para akademisi klan Habib Ba'alwi, Kiai-Kiai Gibin, Abuya Gibin yang gelar akademiknya berderet-deret itu, dan budak-budak lainnya. Pada bukunya itu, Ustadz Menahem Ali membuktikan dengan data internal dan eksternal bahwa Nabi Muhammad SAW terbukti sebagai tokoh historis, sosok yang nyata adanya. Pada video bedah buku itu, Ustadz Menahem Ali menjelaskan panjang dan detail. Beliau memberi kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW terkonfirmasi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesimpulannya, Nabi kita keturunan Nabi Ismail dan sekaligus keturunan Nabi Ibrahim. Kalau dijawab gitu,
Betul, tidak salah. Tapi pertanyaannya, itu dokumen apa? Al-Quranul Karim. Sekarang saya tanya, itu dokumen internal atau dokumen eksternal? Dokumen internal. Apakah itu berlaku bagi orang lain? Tidak berlaku. Dan itu hanya dalil untuk internal, tidak bisa diekspos di luar dokumen non-muslim. Kalau begitu, bagaimana caranya? Hadirkan dokumen non-muslim supaya itu terkonfirmasi bahwa itu benar. Jawabannya kira-kira apa? Luar biasa Allah menjaga data itu. Ternyata itu termaktub dalam dokumen yang disebut Doktrina Yaqubi, dan itu saya jelaskan dalam bab pertama. Nanti tolong dibaca. Namanya Doktrina Yaqubi. Itu dokumen maktutot, tulisan tangan bahasa Yunani, yang kalau diuji dengan karbon C14 bahan kimia, itu ternyata dokumen tahun 634 Masehi. Berarti sekarang kita konfirmasi, Nabi wafat tahun berapa? Tahun 632 Masehi. Dokumen ini, Doktrina Yaqubi, itu menyebut dokumen tahun 634. Berarti selisihnya berapa tahun? Hanya 2 tahun. Tapi di dokumen itu terkonfirmasi ada seorang tokoh yang disebut Propeta Sarakenorum, seorang nabi dari keturunan Sarakenorum. Semua orang pasti tahu dalam tradisi Yunani, ketika komunitas disebut Sarakenorum, itu adalah merujuk kepada Ismail alaihissalam. Berarti betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail itu terdeteksi dengan dokumen abad ke 7 dari dokumen Yunani. Begitulah caranya kita mengkonfirmasi kebenaran. Ini kalau bicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tervalidasi dengan dokumen eksternal? Jawabannya iya. Ya, sekali lagi, jawabannya iya. Ustadz Menahem Ali berjalan lebih jauh lagi, melakukan komparasi antara data Nabi Muhammad SAW dan si Ubed, Datuk Klan Habib Balwi. Nah sekarang, kasus yang lagi ramai itu, yang bernama Ubaidillah, itu konon, dalam tanda kutip, konon merupakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipercaya, bisa tidak dipercaya, tergantung dari dokumen apa yang bisa dihadirkan. Sekarang saya bertanya, kalau pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terkonfirmasi dengan dokumen-dokumen eksternal, logikanya orang-orang yang lahir pada masa setelah beliau seharusnya bisa tidak terkonfirmasi dengan dokumen-dokumen eksternal. Seharusnya lebih bisa, karena data itu lebih lengkap, data itu lebih sempurna, data itu lebih banyak. Tidak seperti abad ke-7. Abad ke-7 Masehi bisa jadi masih tidak sempurna, tapi orang-orang yang muncul, yang mereka hadir pada masa-masa berikutnya, seharusnya bisa diteliti dengan dokumen-dokumen yang lebih lengkap. Itu logika akal yang sehat seharusnya. Seandainya mereka tidak tercatat, kira-kira hal seperti ini merupakan sesuatu yang benar atau yang tidak benar? Tidak benar. Begitulah caranya. Jadi sangat tidak mungkin dokumen yang lebih muda, dokumen era awal dibandingkan dengan dokumen era belakangan, justru dokumen era yang lebih awal itu lebih sulit cari datanya. Dan dokumen yang belakangan seharusnya lebih mudah carinya.
Ustadz Menahem Ali menegaskan bahwa si Ubaid Datuk Habib itu zong data zaman dan di zaman-zaman berikutnya. Dan telah kita ketahui bersama bahwa nama Ubaid baru muncul ciluk-ba dari ruang hampa di abad ke-9. Itu pun tulisan sepihak dari klan Habib Alwi sendiri. Ustadz Menahem Ali mengatakan itu merupakan sesuatu yang muskil. Jadi kalau saya sebutkan di sini pada halaman yang ke berapa itu? Bab kedua. Tadi tolong dicari bab kedua itu. Di bab kedua itu saya berjelaskan beberapa nama kitab ya. Di halaman 120. Tolong dicek itu. Saya jelaskan beberapa nama kitab yang ditulis oleh para ulama generasi terdahulu. Bayangkan, di garis bawah ya, ini dokumen yang ditulis oleh para ulama generasi terdahulu. Salah satunya adalah kitab yang ditulis oleh Mus'ab bin Abdullah bin Mus'ab al-Zubairi. Ini dokumen yang awal. Beliau penulis kitab Nasabi Quraisy. Tetapi kitab ini tidak pernah menyebut tokoh yang menjadi polemik itu. Padahal ini kitab ditulis sezaman dengan era tokoh yang dimaksud. Dan bukan hanya kitab ini, masih ada kitab-kitab lain. Misalnya kitab Al-Mu'akkibin min Wuldil Imam Amiril Mu'minin. Ini yang ditulis oleh Yahya bin Hasan bin Ja'far bin Ubaidillah bin Husain bin Zain al-Abidin al-Madani al-Alawi. Beliau wafat tahun 277 Hijri. Ini dokumen abad ketiga. Yang saya sertakan di sini dokumen abad ketiga semua. Tapi nama ini Zong. Tahu namanya Zong? Tidak ada data. Apalagi kalau dicari abad keempat, juga Zong. Abad kelima, juga Zong. Abad keenam, juga Zong. Nanti baru muncul abad ke-9. Padahal tokoh ini seharusnya hidup di abad ketiga, tapi baru terdokumentasi abad ke-9. Ini sesuatu yang muskil atau sesuatu yang bisa dibenarkan? Pasti ini sesuatu yang muskil. Dan saya kira ini sudah kita pahami semua. Para ulama sudah menjelaskan itu. Belum selesai, satu lagi. Ini bonus untuk Anda yang menonton sampai akhir. Kita telah tahu bahwa Kiai Imad dan Ustadz Menahem Ali bekerja berdasar metodologi ilmiah di mana metodologi ilmiah mutlak mensyaratkan data sezaman atau kitab sezaman sesuai dengan masa hidup sang tokoh sebagai suatu bukti valid keberadaan seseorang dan sejarahnya. Pemaparan Kiai Imad dan Ustadz Menahem Ali mungkin saja masih ditolak oleh budak-budak klan Habib Alwi karena di hati para budak dipenuhi kebencian yang mendalam. Baik, keadaan itu dapat kami pahami. Tapi bagaimana jika narasumber dari pihak klan Habib Alwi sendirilah yang mengatakan dengan sangat tegas, jelas, dan brutal bahwa nonsens tidak ada catatan sezaman jika benar tokoh itu tokoh besar di zamannya? Masihkah para budak menolak jika narasumbernya dari pihak klan Habib Alwi sendiri? Tentu para budak bisa saja masih punya sisa-sisa otak, lantas bertanya mana buktinya? Budak-budak klan Habib Alwi, silakan tonton video berjudul Jawaban Ki Haryo Tumapel tanpa disadari membuat kecewa para habaib Alwi. Di video berdurasi 33 menitan itu banyak hal yang dibahas yang semua jawaban dari Ki Haryo Tumapel menusuk jantung Habib dan budaknya sampai berdarah-darah. Untuk lengkapnya, silakan tonton sendiri. Di sini, saya hanya tampilkan satu cuplikan saja, yaitu dialog antara Ki Haryo Tumapel dan Habib Muhammad Assegaf, atau yang dikenal dengan nama Aventador, atau Apem Kendor, menurut Dr. Sugeng Sugiarto. Perhatikan baik-baik dialog berikut. Di era setelahnya, dan bahkan bisa jauh setelahnya. Nggak semua orang juga beruntung tercatat oleh sejarah. Kan begitu, Pak ya? Aventador mengatakan, nggak semua orang juga beruntung tercatat oleh sejarah. Ucapan ini sama persis dengan ucapan si historian palsu, Rumel Abbas Al-Ahdal Al-Yamani. Bukan untuk mengkonfirmasi kalau ini ada atau tidak harus ada sumber sejarah. Siapa pula orang yang punya keberuntungan ditulis di masa lalu itu? Siapa coba?
paling sama aja baru kata-kata. Aku kan penasaran gitu, siapa yang punya keberuntungan di masa lalu yang dicatat semuanya atas sampai bawah ditulis loh ya, maksudnya ya. Kalau itu dipakai untuk standar, aku yakin 75% lah ya, berarti 3/4 ashraf di dunia ini semua kabilahnya itu pasti batal semua itu. Di mana si historian palsu itu disponsori islami.co-nya Syafiq Ali, Ketua PBNU Bidang Media dan IT, yang namanya disebut dalam sebuah dokumen memperoleh pendanaan dari George Soros. Aventador mengatakan kepada Ki Haryo Tumapel bahwa tidak semua orang beruntung tercatat oleh sejarah. Guna memperoleh dukungan Ki Haryo Tumapel atas tidak tercatatnya si Ubed di kitab sezaman. Lalu apa jawaban Ki Haryo Tumapel kepada Aventador? Sayang 1000 sayang, jantung Aventador dan budak-budaknya tertusuk sedalam-dalamnya hingga luka tak berdarah. Ki Haryo Tumapel menjawab, nonsens. Di era setelahnya dan bahkan bisa jauh setelahnya. Nggak semua orang juga beruntung tercatat oleh sejarah, kan begitu Pak ya? Iya, dalam arti begini, ada sejarah yang memang secara global tercatat. Ada juga kemudian sejarah yang menjadi bagian dari sesuatu yang dituliskan. Nah, contoh ini, apa yang dituliskan di Babat Tanah Jawi, maka dinukil menjadi Babat Demak, Babat Pajang, Babat Tuban, Babat Lamongan, Babat Gresik, Babat Ampel, dan lain sebagainya. Artinya sejarahnya secara umum ada di Babat Tanah Jawi. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang kemudian secara spesifikasi menceritakan tentang daerah-daerah tertentu. Hanya diambil itu saja. Dan kemudian di dalamnya pasti akan ada nama tokoh-tokoh yang baik yang tercatat secara jelas, samar, dan atau bahkan hanya disanepankan. Karena di dalam sejarah tidak mungkin ada satu tokoh yang dianggap besar yang tidak tercatat sama sekali. Itu nonsens dalam sejarah. Saat ini kita mengenal si A, tokoh yang sangat besar di eranya, tapi tidak ada satupun catatan tentang namanya di era itu nonsens. Berarti dia bukan orang tokoh besar. Satu contoh, siapa tidak mengenal Gajah Mada? Semua negara mencatat tentang keberadaan yang namanya Gajah Mada. Artinya dia betul-betul tokoh besar. Setidaknya bicara tentang Ranggawuni di era Majapahit, itu ada catatan-catatan di eranya walaupun sepintas-sepintas. Dia seorang tokoh, hanya sepintas-sepintas tetap ada catatannya. Entah itu catatan internal maupun catatan eksternal. Tuh, kalau kita mau bicara sejarah, tidak mungkin ada tokoh besar yang diakui saat ini sebagai tokoh besar tanpa ada catatannya di eranya. Kalau tidak ada, berarti dia bukan tokoh besar. Itu kalau bicara sejarah. Nonsens, nonsens. Sekali lagi, nonsens. Karena di dalam sejarah tidak mungkin ada satu tokoh yang dianggap besar yang tidak tercatat sama sekali. Itu nonsens dalam sejarah. Tidak mungkin ada tokoh besar yang diakui saat ini sebagai tokoh besar tanpa ada catatannya di eranya. Kalau tidak ada, berarti dia bukan tokoh besar. Kalau memang benar si Ubed itu tokoh besar pada zamannya, nonsens, tidak tercatat sama sekali. Ubed, Datuk Bualawi itu, sebagaimana yang telah dipaparkan Ustadz Menahem Ali, sama sekali tidak tercatat atau zong pada kitab zaman dan kitab-kitab setelahnya. Dan baru muncul Cilukba dari tulisan internal klan Habib Alwi sendiri pada abad 9 Hijriah. Ubed diklaim tokoh besar oleh klan Habib Alwi. Catatan sezamannya mana? Tidak ada. Zong 550 sampai dengan 650 tahun. Berarti si Ubed bukan tokoh besar.
Ubed diklaim cucu Nabi oleh klan Habib Alwi. Kalau benar cucu Nabi, tentu diberi perhatian besar oleh orang-orang sezamannya dan dicatat sebagaimana cucu Nabi yang lain. Kok si Ubed tidak ada catatan sezamannya? Berarti bukan cucu Nabi. Aventador dan Rumel bilang, tidak semua orang juga beruntung tercatat oleh sejarah sebagai dalih ketiadaan catatan zaman atau kitab sezaman. Jawabannya gimana? Kita kutip narasumber dari klan Habib Alwi sendiri, yaitu Ki Haryo Tumapel. Apa katanya? Nonsense, nonsense, nonsense. Karena di dalam sejarah tidak mungkin ada satu tokoh yang dianggap besar yang tidak tercatat sama sekali. Itu nonsens dalam sejarah. Itu nonsens dalam sejarah. Itu nonsens dalam sejarah. Itu nonsens dalam sejarah. Tidak hanya Ubed yang tidak tercatat, tapi 11 nama leluhur Datuk Habib Alwi yang semuanya diklaim ulama-ulama besar dan cucu Nabi, ke-11-nya semuanya tidak tercatat kitab zaman dan fiktif menurut kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana itu super nonsens. Itu nonsens dalam sejarah. Itu nonsens dalam sejarah. Itu nonsens dalam sejarah. Itu nonsens dalam sejarah. Takbir!